Ibu ya. Nah, pentingnya daya dukung lingkungan ini kan sebagai pondasi awal ataupun pada saat dilakukan perencanaan ya pada suatu wilayah, Ibu. Nah, pentingnya daya dukung lingkungan dalam suatu pembangunan, Ibu. Mungkin untuk jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Itu seperti apa? Jadi begini kan, sudah disampaikan tadi bahwa penetapan daya dukung menjadi kewajiban sesuai amanah undang-undang kepada mulai dari pemerintah secara nasional yang ditetapkan oleh menteri, kemudian juga secara provinsi ditetapkan oleh gubernur, kemudian kabupaten kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Nah, daya dukung ini, informasi daya dukung ini menjadi fondasi. Ibaratnya kita akan membangun rumah, melakukan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, maka fondasinya adalah daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Jadi kita sudah mempunyai, dari hasil perhitungan daya dukung kita mempunyai data maupun informasi mengenai potensi daerah kita, potensi wilayah yang akan dilakukan pembangunan ataupun pemanfaatan sumber daya alam. Jadi kita sudah tahu potensi wilayah kita, baik potensi pangannya, potensi airnya, potensi keanekaragaman hayatinya, maupun potensi mitigasi bencana ataupun mitigasi bencana yang sudah disediakan oleh alam. Dan juga kita tahu potensi kerentanan yang ada di wilayah kita, karena di dalam perhitungan daya dukung daya tampung lingkungan hidup itu kita parameternya adalah ecoregion. Jadi bagaimana kondisi ecoregion suatu wilayah, karena ecoregion itu kan struktur di bawah ini, di bawah tanah. Jadi kemudian juga kita parameternya adalah penutupan lahan dan juga tipe vegetasi alami yang apa yang seharusnya ada di situ. Nah, dari ketiga parameter inilah kita mempunyai, ada di dalam perhitungannya ada namanya bobot, ada namanya ada koefisiennya, ada bobotnya. Nah, dari hasil perhitungan ini kita akan mengetahui, karena perhitungan daya dukung ini kan berbasis jasa lingkungan. Nah, dari perhitungan ini juga kita akan mengetahui sebenarnya karakteristik wilayah kita seperti apa berdasarkan tadi kondisi ekoregionnya. Nah, ada ekoregion itu yang memang dia punya kerentanan untuk terjadinya longsor maupun banjir. Kemudian ada juga ekoregion yang mempunyai kerentanan terjadinya longsor tadi. Kemudian ada juga ekoregion yang berdasarkan struktur batuan pembentuknya itu mempunyai wilayah yang subur, misalnya ekoregion yang tersusun dari batuan vulkanik. Nah, dari informasi itu kita akan mengetahui sebenarnya karakteristik wilayah kita seperti apa sebelum melakukan perencanaan pembangunan. Jadi informasi daya dukung ini kita masuk di sisi perencanaan. Jadi daerah-daerah yang akan melakukan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan pemanfaatan sumber daya alam harus berbasis informasi daya dukung. Jadi misalnya juga akan melakukan perencanaan RPJMD. Jadi perencanaan pengelolaan pembangunan dalam jangka menengah maupun jangka panjang itu harus berbasis daya dukung. Nah, ini mereka menghitung kajian lingkungan hidup strategis itu muatannya adalah daya dukung. Kemudian juga merencanakan pembangunan sampai 30 tahun ke depan. Itu daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun namanya RPPLH, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu harus basisnya juga adalah daya dukung. Sehingga dalam meragukan perencanaan memang kita harus mengetahui dulu kondisi daerah kita seperti apa tadi, mulai potensinya maupun kerentanannya. Untuk metode perhitungannya itu bagaimana, Bu? Sistemnya? Ada namanya, ada bobotnya, kemudian ada juga scoringnya. Ya, itu sudah ditetapkan oleh ahli-ahli yang di Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan ahli dari UI, dari UGM, dari ITB segala macam gitu. Jadi ada perhitungannya sendiri, Mbak, sehingga kita bisa mengetahui dengan 3 parameter juga tadi, ekoregion, tipe vegetasi alami, dan penutupan lahan. Kemudian kita akan mengetahui ada beberapa jasa lingkungan yang ada di wilayah itu dengan klasifikasinya tadi. Apa yang terjadi, Bu? Misalnya nih, kalau selamanya ini sudah dilakukan ya, daya dukung lingkungan begitu, sudah dilakukan, sudah dihitung begitu. Terus dari pemerintah itu agak abai atau bagaimana, Bu? Ya, bukan juga abai sih sebenarnya, cuma ya memang begini, kadang-kadang mohon maaf ya, di daerah itu karena pengguguran kewajiban saja untuk menghitung, tapi sebenarnya itu tidak
sudah dihitung sih sebenarnya informasi daya dukung itu, tetapi meskipun sudah dimasukkan di dalam perencanaan, tetapi kadang-kadang itu juga tidak menjadi perhatian yang utama. Tetap misalnya gimana ya, misalnya edukasi, bupati, sosialisasinya iya, gimana kita, Bu? iya kita Sampai ke di tingkat bawah ya. Iya, kita di Iya. P3E kan sebenarnya tuh di P3E Sulawesi Maluku itu tugasnya kita bagaimana mendampingi daerah untuk menghitung itu, kemudian bagaimana selalu mendorong daerah untuk mengetahui kondisi daya dukungnya sebelum melakukan perencanaan. Nah, begitu, tetapi kadang-kadang itu tadi saya katakan bahwa di daerah itu hanya sebagai penggugur kewajiban, tetapi kondisi itu tidak betul-betul menjadi dasar untuk melakukan perencanaan ataupun pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Karena kita lihat ada beberapa daerah itu masih penambangan di daerah kawasan yang kawasan konservasi. Konservasi. Jadi begitu mereka melakukan penambangan di daerah hulu, kemudian hutan-hutannya dibabat, kemudian mereka menambang di situ, kemudian nanti terjadi banjir, longsor segala macam sampai ke daerah hilir. Nah, itu padahal sebenarnya sudah ada kajian daya dukung, tetapi itu tidak menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Ini yang terjadi Bu, yang baru-baru ini ya di 3 Oktober 2021, banjir bandang di Kabupaten Luwu. Iya. Ini sebenarnya di banjir bandang kan sudah terjadi dari tahun lalu, tahun 2020 ya. Jadi peran kemarin dari P3E ini Bu untuk banjir bandang kemarin di Kabupaten jadi Luwu. kita sudah melakukan P3E bekerja sama dengan Unhas, kemudian juga Pemprov Sulsel. Kami bersama-sama membentuk satu tim, kemudian ada juga UPT KLHK namanya Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi kita bersama-sama melihat sebenarnya bagaimana sih kondisi lingkungan yang ada di situ. Jadi kalau kami dari P3E, kami masuk dari analisis daya dukungnya, bagaimana sebenarnya karakteristik ekoregion yang ada di situ, bagaimana karakteristik penutupan lahannya. Nah, ternyata memang di Luwu Utara itu atau daerah Masamba itu berada di ekoregion pegunungan, namanya ekoregion pegunungan struktural Lorelindu. Nah, pegunungan struktural ini memang dia punya kerentanan untuk terjadinya longsor. Nah, kemarin karena beberapa faktor penyebab longsor di Luwu Utara itu bukan karena bukan semata-mata alih fungsi lahan, tapi karena memang menurut informasi hutannya di situ masih bagus. Kita juga secara informasi dari Unhas, dari ini masih liputan lahannya masih bagus, vegetasinya masih bagus, tetapi memang juga aktivitas pelapukan di situ karena kondisi ekoregionnya tadi memang sangat tinggi, kemudian juga curah hujan yang sangat tinggi pada waktu itu, kemudian juga pada waktu itu memang ada gempa tektonik. Jadi itu mungkin yang menyebabkan juga terjadinya daerah-daerah pelapukan itu bisa menjadi faktor pemicu longsor. Nah, seperti itu. Jadi bukan semata-mata karena adanya penebangan liar, tetapi memang struktur alamnya seperti itu. Makanya kemarin juga dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA itu juga memanfaatkan informasi daya dukung ini sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya banjir, membangun ada namanya KTA untuk konservasi air, itu mereka berbasis informasi daya dukung. Jadi mereka mengetahui kondisi wilayah itu seperti apa sebelum mereka melakukan program di situ. Jadi memang sudah melakukan kajian Ibu. Jadi kita memberikan informasi ke daerah. Kemudian juga memberikan solusi ya Bu ya untuk mencegah terjadinya musibah serupa ya. Apa yang dilakukan Ibu? Bisa di-announce sekali lagi untuk yang di Kabupaten Luwu kemarin? Ya, jadi kami kemarin sudah menyampaikan kondisi lingkungan ini sih seperti apa sebenarnya, apa yang harus dilakukan oleh daerah. Kemudian beberapa UPT KLHK juga sudah melakukan perencanaan di situ dengan berbasis informasi daya dukung yang sudah sudah dibuat sebelumnya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita di sore hari ini ya. Jadi mitigasi bencana pentingnya dalam daya dukung lingkungan ya. Ini sangat penting, smart listeners. Jadi bagaimana erat kaitannya untuk daya dukung lingkungan ini untuk mencegah
terjadinya bencana ya. Jadi seperti informasikan oleh Ibu Nacha tadi, jadi untuk daya dukung lingkungan ini itu disajikan dalam bentuk data ya, informasi data begitu ya Ibu.